Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, bertemu kembali di pelajaran Al-Islam. Kali ini masih melanjutkan bab 6. Nah, sekarang kita akan membahas surat Al-Insyirah, Ad-Duha dan hukum bacaan Qalqalah. Sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, surat yang pertama yaitu kita akan membaca surat Al-Insyirah. Yuk teman-teman kita baca bareng-bareng ya teman-teman, ikutin di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, surat Al-Insyirah artinya kelapangan. Surat Al-Insyirah termasuk surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Insyirah menjelaskan bahwa Allah memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW dalam berdakwah pada masanya. Nah, selain itu, Allah juga memberi kemudahan kepada kita, teman-teman. Jika kita tidak mengeluh, kita sabar, insya Allah, kemudahan-kemudahan itu akan diberikan Allah setelah apa yang sudah kita rasakan dalam kesulitan atau dalam kehidupan yang teman-teman hadapi, misalnya kesulitan, misalnya kesusahan, misalnya kesedihan. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan-kemudahan di selanjutnya. Nah, dari surat Insyirah ini teman-teman bisa baca terus-menerus. Insya Allah, Allah akan melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Nah, itu penjelasan surat Al-Insyirah. Teman-teman bisa baca lagi di bukunya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu surat Ad-Duha. Nah, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surat Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalahan naik atau artinya waktu duha. Surat Ad-Duha surat ke-93 dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Dalam surat Duha dijelaskan bahwa Allah meyakinkan Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya dan akan melindunginya. Selain itu, penjelasan surat Ad-Duha juga Allah melarang untuk tidak sewenang-wenang kepada anak yatim, lalu tidak menghardik orang miskin atau peminta-minta. Jadi Allah melarang ya teman-teman, jangan pernah sesekali menghardik anak yatim, menghardik orang miskin atau orang peminta-minta. Jadi dalam surat Ad-Duha juga kita diminta Allah untuk bersyukur apa yang sudah diberikan Allah, nikmat yang sudah diberikan Allah, kita harus bersyukur. Jangan meninggalkan sholat, jangan lupa beribadah kepada Allah. Itu ya teman-teman penjelasan dalam surat Ad-Duha. Untuk penjelasan selainnya, teman-teman bisa baca lagi buku Al-Islamnya. Nah, selanjutnya yaitu hukum bacaan qalqalah.
Pembacaan qalqalah adalah artinya memantul. Jadi qalqalah itu artinya memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Atau agar lebih mudah diingat itu baju di toko. Ya, atau qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 ya teman-teman huruf qalqalah. Nah, macam-macam qalqalah itu dibagi 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro atau kecil, yang bunyi huruf qalqalahnya yaitu matinya asli. Ya, jadi qalqalah sugro yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya asli. Lalu yang kedua, qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwaqafkan. Itu ya teman-teman. Contohnya adalah contoh qalqalah kubro. Yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, karena diwaqafkan teman-teman. Jadi dia harus kubro besar. Jadi agak mantul-mantul banget. Lalu yang kedua, qul huwallahu ahad. Nah, ahad gitu ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, jadi agak mantul banget. Jadi dia disebut qalqalah kubro. Lalu yang keempat, iromadzatil imad. Nah, seperti itu ya teman-teman, qalqalah kubro. Lalu selanjutnya contoh qalqalah sugro. Qalqalah yang memang matinya asli seperti ya betag, yaqbalu, ya betagi. Yang kedua yaqbalu. Lalu yang ketiga udkhuluha bisalamin amin. Yang keempat matlaqun. Itu bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro matinya asli. Lalu qalqalah kubro matinya karena diwaqafkan. Itu teman-teman pertemuan kali ini di materi bab 6 yang kedua. Teman-teman bisa baca-baca lagi di rumah. Dan bisa berlatih membaca qalqalah sugro dan kubro di ayat-ayat surat yang sudah kita bahas minggu lalu dan hari ini. Oke teman-teman, itu dia let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Ruby akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.